Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Ngabuburit You. Dan kali ini kita sudah kehadiran dokter cantik yang sudah ada di tengah-tengah kita. Halo dokter. Halo Krisna. Wah, Masya Allah ya. Iya. Ini ada 3 wanita. Iya. Di sini lah pemirsa ya. Kita akan Iya. kita akan banyak banget menggali informasi terkait ini penderita asam lambung tentunya ya. Ini menjadi sebuah hal yang menarik banget untuk dibahas, apalagi ketika berpuasa nih dok. Kalau penderita asam lambung ini sebenarnya boleh nggak sih dok untuk berpuasa? Aku mungkin jelasin sedikit ya terkait dengan asam lambung sama mah, karena di masyarakat ini kadang suka disamain gitu ya. Sebenarnya dalam medis nih ini berbeda gitu terkait dengan asam lambung dan mah. Jadi untuk asam lambung ini sendiri itu disebutnya dia dengan reflux dari si asam lambung atau naiknya asam lambung gitu ya. Naiknya asam lambung ke kerongkongan atau ke esofagus gitu. Nah, itu karena di asam lambung di lambung itu kan ada karet. Nah, karetnya itu yang membatasi antara lambung sama si kerongkongannya. Nah, itu longgar. Itu yang dimaksud dengan asam lambung atau GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah, sedangkan untuk MAH itu sendiri, dia ini itu tuh merupakan sindrom atau kumpulan gejala yang dia itu dimana terfokusnya itu gangguannya di si lambungnya gitu. Jadi gangguannya di lambungnya dia itu ada yang organik dan ada yang fungsional. Kalau misalnya yang organik itu tuh ada nyata gitu kelainannya. Misalnya ada tumor di lambung atau ada ulkus atau luka di lambungnya atau polip gitu. Nah, kalau misalnya satu lagi yang fungsional itu gangguan fungsi aja tanpa adanya gangguan struktur si lambungnya. Nah, terus dari pertanyaan tadi, kira-kira boleh nggak sih orang MAH atau asam lambung itu berpuasa gitu ya? Tentunya boleh, tapi dengan orang yang nggak lagi dalam kondisi yang berat gitu, asam lambung maupun si MAH-nya gitu. Jadi intinya ini untuk orang-orang yang punya penderita atau punya riwayat asam lambung ini sebenarnya boleh juga untuk berpuasa. Boleh, tentu boleh, malah justru sebenarnya bagus. Tapi kalau misalnya orang dengan kondisi asam lambung atau MAH yang berat gitu ya, itu harus konsultasi terlebih dahulu ke dokternya masing-masing karena itu kan sifatnya individu gitu ya. Betul. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pemirsa mungkin asam lambungnya tidak terlalu parah gitu ya, malah tadi kata dokter bagus nih untuk berpuasa. Tapi aku jadi penasaran nih dok, ada nggak sih manfaatnya bagi penderita asam lambung ini ketika mereka itu berpuasa? Oke, jadi kenapa sih sebenarnya orang tuh bisa MAH atau asam lambung gitu ya? Yang pertama nih, misal orang MAH ini dia terjadi karena ketidakteraturan dari pola makan dia. Jadi lambungnya ini istilahnya jadi bingung gitu. Jadi dia produksi si asam lambungnya jadi acak-acakan, makanya kadang suka kambuh gitu karena dia nggak teratur dalam waktu-waktu atau keteraturan makannya nggak teratur gitu ya. Nah, sedangkan kalau puasa kan kita teratur tuh makannya ya kan, di sahur dan dibuka, dan jamnya misal pun kita berubah pasti nggak lebih dari 5-10 menit gitu kan. Nah, jadi makanya lama-lama lambungnya jadi adaptasi gitu. Nah, kemudian yang untuk asam lambung atau GERD juga sebenarnya kan kalau dalam agama kita sendiri kan udah ada anjurannya gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya berbuka makan secukupnya, kayak gitu kan. Nah, itu tujuannya juga untuk supaya nggak naik, karena kalau misalnya tiba-tiba kita makan banyak, asam lambung yang diproduksi lebih banyak. Jadi kalau misalnya sakit asam lambung atau GERD itu otomatis dia akan naik si asam lambungnya karena terlalu penuh kan lambungnya gitu. Nah, jadi yaitu manfaat-manfaat dari puasa, salah satunya dalam tadi mengatur pola makan, juga mengurangi gejala dari MAH, kemudian porsi yang tidak terlalu banyak yang dianjurkan ketika buka puasa gitu. Itu juga mengurangi kekambuhan dari si asam lambung atau GERD itu sendiri. Wah, gitu. Masya Allah banyak tuh manfaatnya ya pemirsa. Jadi jangan takut nih pemirsa kalau misalnya mau melaksanakan puasa, karena banyak banget manfaat yang bisa didapatkan nih. Betul banget. Tapi by the way nih dok, terkait makanan nih, untuk penderita asam lambung sendiri, adakah makanan yang mungkin dilarang atau dianjurkan ketika menjalani ibadah puasa? Oke, kalau makanan sendiri sih ya, makanan itu biasanya yang bagus untuk penderita, ya untuk semua sih sebenarnya, untuk semua orang, tapi terutama untuk orang dengan penderita asam lambung gitu ya, dianjurkan yang tidak mengakibatkan produksi asam lambungnya itu terlalu tinggi. Kita hindari contohnya minuman bersoda, kemudian kafein, makanan yang tinggi lemak juga itu harus kita hindari. Kenapa demikian? Karena lemak itu diprosesnya itu
sulit gitu lama. Jadi otomatis lambungnya akan berusaha lebih banyak memproduksi asam lambung agar dia bisa mencerna si lemak itu. Jadi kalau misalnya kita makan terlalu tinggi lemak, jadi asam lambungnya juga naik gitu. Jadi yang disarankan mungkin makannya tinggi serat, misalnya buah-buahan atau sayur, tapi buah-buahannya juga yang nggak menginjus asam lambung itu sendiri. Apa tuh contoh dari buah-buahannya? Mungkin melon, apel, pir gitu ya. Kalau yang asam-asam itu malah harus dihindari ya. Karena kan menginjus asam lambungnya. Oke. Nah, Dok, tadi kan dokter juga bilang ya, yang kalau misalnya orang penderita asam lambung mau berpuasa, itu sebisa mungkin pas berbuka itu makannya jangan berlebih. Nah, kira-kira ada nggak, Dok, tips untuk pola makannya nih, orang yang punya penderita asam lambung, terus mereka mau berpuasa, pola makan mereka nih untuk sahur, buka, atau mungkin makannya abis taraweh kah, atau gimana tuh, Dok? Iya, jadi kayak balik lagi sih tadi, sebenarnya kan udah ada juga sesuai ajaran di agama kita gitu ya, bahwa makannya yang pertama, misalnya sahur nih, jangan terburu-buru juga, jangan pas mepet-mepet imsak terus buru-buru sahur gitu ya. Karena kalau misalnya kayak gitu, otomatis kita makan terlalu cepat. Kalau kita makan terlalu cepat, ikutan masuk tuh si gas-gas, apalagi kita sambil ngobrol. Makanya itu nanti injus si asam lambungnya gitu sama si GERD-nya. Nah, terus pas buka puasa tadi sedikit-sedikit dulu, misalnya kita takjil dulu gitu kan, ada ya istilahnya takjil. Nah, itu supaya lambung kita juga nggak kaget gitu loh. Jadi makan takjil yang dianjurkan misalnya kurma cuma 3 buah kan, terus habis itu sholat dulu, baru kita makan berat. Makan berat itu tadi disesuaikan lagi karbohidratnya yang lebih kompleks, misalnya nasi merah, umbi-umbian, oat gitu. Terus seratnya tadi yang banyak, sayur-sayurannya. Habis itu protein gitu, jangan lupa proteinnya. Boleh lemak tapi jangan terlalu banyak. Luar biasa, ternyata banyak juga ya makanan-makanan sehat yang bisa dimakan oleh orang-orang yang mungkin punya penderita asam lambung. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Dok, untuk aktivitas yang mungkin harus dihindari untuk orang-orang yang memiliki riwayat asam lambung. Kira-kira ini apa aja, Dok? Oke, sebenarnya nggak ada aktivitas spesifik yang dihindari bagi penderita asam lambung ya. Cuma mungkin kalau misalnya kita aktivitas terlalu berat gitu, terus sebelum waktu buka gitu kan, itu kan hormon-hormon di tubuh kita juga pasti menginjus si lambungnya gitu ya untuk memproduksi makanya asam lambung, jadi kayak mungkin lebih terasa lapar gitu. Jadi kalau mau aktivitas misalnya kita olahraga, boleh aja olahraga, tapi yang mungkin waktunya dikurangi gitu atau intensitasnya dikurangi, terus lebih baik mungkin agak menjelang buka aja gitu dilakukannya. Biar nggak dehidrasi. Iya, biar nggak dehidrasi juga. Oke, Dokter, terima kasih banyak untuk kesempatan waktu pada hari ini, sudah berbagi banyak informasi untuk kita ya. Betul, apalagi banyak teman-teman aku juga yang kena asam lambung ini, Dok, karena kayaknya ini tuh penyakit remaja jompo zaman sekarang ya. Di poli penyakit dalam tuh sakit asam lambung ini termasuk 5 besar yang sering datang ke poli penyakit dalam. Ya. Benar ya. Oke, nah pemirsa, nanti kita akan balik lagi tentunya, kita akan kuis ya. Jangan lupa untuk telepon di nomor 0812 8996 6998. Tapi setelah jeda berikut ini tetap di Ngabuburit Yuk. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Krisna, Dok. Indah. Oke. Kembali lagi pemirsa dalam program Ngabuburit Yuk. Wah, senang banget kali ini kita akan bagi-bagi hadiah untuk para pemirsa yang beruntung. Ada 2 pemenang hadiah yang akan kita bagikan hadiah kali ini. Ini berupa apa nih? Ini ada sambal dan juga macam-macam bumbu instan nih. Wah, enak banget sih, apalagi sebentar lagi nih kita akan memasuki lebaran ya. Betul. 3 minggu lagi loh pemirsa, ini ada bumbu instannya tuh, ada opor, terus ada sambalnya. Rendang. Aduh, ini macam-macam banget nih bagi para pemirsa di rumah juga yang sekarang lagi bersiap. Jangan lupa untuk telepon di nomor WhatsApp-nya di 0812 8996 6998. Betul, oke. Apakah sudah ada yang mulai ancang-ancang nelpon atau sudah ada penelpon yang masuk? Jangan lupa passwordnya kalau kita bilang Ngabuburit Yuk, jawabnya adalah di BRTV. Siap, apakah sudah nelpon? Halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan Nathan. Nathan, di mana Nathan?
Dari mana Nathan? Halo. Nathan, kamu lagi sama Salma? Kalau dengan Nathan di Cirebon. Dengan Nathan di Cirebon. Di mana? Nathan di Cirebon. Di Cirebon, wow. Serius kamu Nathan? Jauh Oke, juga ya. oke, kita tanya passwordnya ya. Ngabuburit yuk. Jawabannya? Nathan, jangan membuat aku menunggu deh. karena menunggu itu tidak enak sekali. Iya. Oke, ini terputus rupanya. Ternyata Oke. terputus. Apakah ada penelpon kembali yang mungkin ini lebih beruntung daripada Nathan tadi? Halo, halo. dengan siapa di mana? Halo, bisa dikecil terlebih dahulu audionya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Halo. Nathan di Cirebon. Oke, Tadi Tadi ya berarti ya? Tadi, ini bukan sih? Siapa namanya ini? Oke, ya udahlah. Farhan. Langsung saja ke Langsung aja ya, pertanyaannya kita ya. langsung ke itu dulu dong, passwordnya dong. Oh ya, password benar-benar. Ngabuburit yuk. Hanya di BRTV. Oke, ini passwordnya udah bener. Jangan lupa untuk pertanyaannya simak baik-baik ya. Rukun iman ada berapa? A. 5, B. 6, C. 7. Rukun iman ada berapa, Nathan? Ada berapa ya? A. 5, B. 6, C. 7. 6. Ayo. Apa? 6. Yakin? Gak mau ganti 5? Yakin. Oke, kita Enggak. kunci ya jamnya ya. Oke. Oke. Yakin ya Farhan ya? Farhan apa Nathan sih? Farhan tadi namanya. Salah berarti ya, oke. Dan Iya, jawabannya Farhan. adalah Jeng 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 jeng. benar. Oke. Hadiahnya dipersembahkan oleh Alhamdulillah ya Allah. Aduh, itu sudah antusias sekali tadi penelpon pertama yang sudah hampir tadi enggak Terputus nyambung lagi nyambung lagi ya. ya. Tapi tadi beda nama sih. beda nama sih. Iya. Oh, beda ya tadi. Ya pokoknya dari sana lah. Iya. Semoga kamu bisa memanfaatkan hadiah ini ya, Iya. pemirsa yang Oke, menelpon. ini kita rupanya ada kembali Penelpon yang kedua. Oke, apakah sudah masuk? Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Ibu Nining Yuningsi di Bogor. Di mana, Bu? Di Bogor, Di Bogor. Ibu nontonnya di streaming atau di digital, Bu? di digital ya? Digital ya. Di TV Ya. atau di streaming? Oh, di TV. Kenapa? Ibu nontonnya di TV ya? Ya, ya. Oke, kita tanya dulu ya, Bu, untuk passwordnya ya. Ngabuburit yuk. Hanya di BRTV. Betul. Oke, langsung cakep. ke pertanyaan Indah. Oke, dengarkan baik-baik ya Ibu. Pertanyaannya adalah, rukun Islam yang kedua adalah A. Pergi haji jika mampu, B. Sholat, atau C. Puasa. Udah jelas Ibu? Diulang lagi ya, rukun Islam yang kedua adalah A. Pergi haji jika mampu, B. Sholat, C. Puasa. Apa nih? Ini yang rukun dilakukan Islam yang setiap kedua? hari, Bu. Betul. Apa? B. B ya? B. Sholat. Oke, kita kunci ya. Iya, kita kunci jawabannya. Kita tanyakan Ya. kepada penonton yang ada di luar sana, apakah jawabannya betul? Oke, selamat. Dan hadiahnya dipersembahkan oleh Oke, selamat. Wah. Ada 2 pemenang kita pada hari ini ya. Betul, dan berhasil mendapatkan hadiah ini ya. Iya, untuk para pemirsa juga yang ingin mendapatkan produk sambal ataupun ini apa namanya bumbu ya, bumbu instan ini bisa kepoin di Instagramnya di teh di double E ya, Dini. Ya. Dini ya. Dini kali ya, Teh Pokoknya Dini. kalau cari nama brandnya Mamake Mama aja Ke, ya. bener banget karena ini tersedia juga sambal dan juga bumbu-bumbu
bumbu instannya. Oke, sayang sekali kita sudah di akhir segmen, tapi untuk para pemirsa yang belum beruntung, besok kita akan balik. Enggak sih, besok hari apa? Besok tuh hari Jumat. Oh, masih ada satu lagi masih ya. ada, kita kembali lagi pemirsa. Iya, ngabuburitnya masih kembali lagi. Jangan lupa untuk dicatat nomornya di 081289966998. Oke, akhir kata saya Krisna Livia dan juga rekan saya Indah Fitri mohon pamit undur diri dan sampai jumpa menunaikan ibadah puasa juga dan sampai jumpa pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi